Sobat Info, sebuah sejarah ataupun peradaban tentang suatu kota memang selalu menjadi daya tarik bagi para pencinta sejarah khususnya. Terlebih apabila sejarah atau suatu peradaban tersebut sangat masyhur pada masanya, sehingga sejarah ataupun peninggalan-peninggalan peradaban tersebut selalu saja menjadi suatu magnet yang menarik para pencinta sejarah untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang asal-muasal peradaban tersebut. Berikut ini Bang Info akan memberikan sejumlah info mengenai suatu peradaban di masa lalu yang sangat masyhur dan peradaban tersebut pun tercatat abadi di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita nonton. Madain Saleh, mungkin kita jarang mendengar istilah itu. Tapi tidak sedikit dari umat Islam yang ingat kisah azab yang diberikan oleh Allah terhadap kaum atau bangsa Samud yang ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Kota yang hancur berkeping-keping lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Saleh itulah yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Adalah sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz, saat ini disebut dengan Arab Saudi. Berada sekitar 20 km dari kota Al-Ula, Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh dan Nabatea. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, hidup antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Situs bersejarah ini terletak di barat laut kota Al-Ula, dalam posisi strategis di salah satu rute yang paling penting pada masa perdagangan kuno. Kawasan ini menghubungkan selatan semenanjung Arab ke utara, seiring dengan majunya pusat ekonomi dan kebudayaan Mesopotamia, Suriah, dan Mesir. Jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah sekitar 450 km. Sedangkan dari Makkah sekitar 900 km. Dari Madinah ditempuh sekitar 4 jam melewati jalur panjang membelah gunung dan gurun bebatuan. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr ataupun Bukit Berbatu, atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat berbatu, karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, hingga seorang wisatawan dari Andalusia yang sekarang Spanyol mengganti namanya menjadi Madain Saleh atau Kota Saleh. Nama Saleh diambil dari nama Nabi Saleh alaihissalam. Kalau kita berkunjung ke kota ini, kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Samud tersebut yang dalam Al-Quran diceritakan ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh hingga akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan, terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning hingga putih. Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah-rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani ataupun Romawi kuno. Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti rumah, tempat pemujaan, serta makam. Pada tahun 2008, UNESCO memutuskan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia. Kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar ini merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Situs Madain Saleh terdiri dari 4 bangunan inti. Bangunan inti pertama disebut dengan Qasr Al-Bin, atau istana yang diperuntukkan untuk putri-putri raja. Qasr Al-Bin merupakan situs terbesar di antara situs-situs yang lainnya, yang tingginya mencapai 16 meter. Bangunan inti kedua adalah Al-Diwan. Diwan adalah sebuah batu besar yang tinggi yang bahagian tengahnya dilobangi segi 4. Ukurannya 12,8 kali 9,8 meter dengan tinggi 8 meter. Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat kala itu. Situs inti ketiga disebut Al-Farid. Situs ini berupa bukit tinggi yang tak terlalu besar dipahat menyerupai bangunan rumah. Situs ini merupakan yang paling fotogenik karena letaknya menyendiri dan bentuknya paling bagus di antara yang lain.
Qasr Al-Farid juga merupakan ikon dari Madain Saleh, berupa kuburan yang dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai rumah. Sementara situs inti keempat adalah area C, di mana di sana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar dan ada dua kuburan di dalamnya. Dan seperti bangunan-bangunan yang lain, bahagian depannya dipahat menyerupai rumah. Dari bentuknya, Madain Saleh tak jauh beda dengan Petra di Jordania. Kalau Petra pahatan-pahatan bukit sudah melengkung, di Madain Saleh masih dalam bentuk rata. Baik Madain Saleh dan Petra ternyata masih memiliki hubungan, karena selain letak keduanya tidak terlalu jauh, baik Petra ataupun Madain Saleh adalah hasil karya dari suku Nabatean dan Samud. Kaum Samud hidup lebih dahulu. Setelah mereka musnah, lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku Nabatean yang kemudian menciptakan Petra. Bangsa Samud dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Gunung-gunung mereka pahat, lalu dijadikan sebagai tempat tinggal. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samud lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umat nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Nuh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Umat Nabi Saleh yang ingkar kepada Tuhan juga mendapatkan azab yang berupa petir yang menyambar hingga meluluh lantakkan peradaban kaum Samud. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping, menyisakan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di bebukitan yang hingga saat ini bisa kita saksikan. Kaum Samud pada ribuan tahun yang lampau telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu Nabateans. Hasil karya dua kaum inilah saat ini ditemukan hasil arsitektur kuno berupa lembah Petra di Jordania. Di sana dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini. Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini ahli pahat dan ukir batu-batu besar. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Tidak banyak orang yang berkunjung ke tempat ini selain lokasinya yang sangat jauh, yaitu 440 km dari Madinah, 900 km dari Mekah, dan 1400 km dari Riyadh. Mungkin masyarakat khususnya yang beragama Islam jarang ke tempat ini, lantaran dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik melarang umatnya untuk mampir ke tempat ini. Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabu, Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hajr atau Madain Saleh. Setelah itu puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasul pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Saleh sebagai dinasti wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu mulai dilengkapi. Misalnya, membangun semacam penginapan untuk para pelancong di sekitar lokasi Madain Saleh. Berbicara tentang kota Madain Saleh, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak sedikit bercerita tentang umat Nabi Saleh yang dahulu sampai kena azab yang sangat mengerikan, hingga kota yang mereka tinggal sampai menjadi kota terkutuk. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Saleh dan kaumnya. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr.
Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut, ia membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi ataupun tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surah Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami." Al-Quran Surah Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun sebahagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Al-Quran Surah Hud ayat 64. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebahagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musadda bin Muharrij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat, Musadda memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama. Saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka.